di channel Bebas Berekspresi. Kali ini kita akan membahas soal ulangan akhir semester 2 untuk mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 5 SD semester 2 atau semester genap. Pada soal kali ini kita akan bagi menjadi 3 bagian, bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk bagian A yaitu soal pilihan ganda, bagian B soal isian, dan bagian C adalah soal uraian. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian A ya, yaitu bagian pilihan ganda. Soal nomor 1. Berikut yang termasuk zat tunggal yaitu gula pasir, garam dapur, dan madu murni. B. Emas, sop buah, dan sayur asem. C. Sayur bayam, es teh manis, dan es susu. D. Air kopi hangat, sirup buah, dan minyak goreng. Jawabannya adalah A. Yang termasuk zat tunggal yaitu gula pasir, garam dapur, dan madu murni. Jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Campuran 2 atau lebih zat yang terlarut sempurna dan tidak ada endapan jika didiamkan dinamakan A. Zat tunggal, B. Senyawa, C. Campuran homogen, D. Campuran heterogen. Jawabannya adalah C. Campuran homogen. Soal nomor 3. Minyak goreng menempati botol sesuai dengan bentuknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa minyak goreng adalah materi karena A. Menempati ruang, B. Berwarna bening, C. Digunakan untuk memasak, D. Berubah volume sewaktu-waktu. Ya, karena minyak goreng menempati botol berarti ini adalah materi karena menempati ruang. A. Jawabannya adalah A. Menempati ruang. Nomor 4. Urutan siklus air yang tepat adalah A. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. B. Evaporasi, presipitasi, kondensasi. C. Kondensasi, evaporasi, presipitasi. D. Presipitasi, kondensasi, evaporasi. Ya, urutan yang betul adalah A. Evaporasi, kondensasi, presipitasi. Soal nomor 5. Uap air yang ada di atmosfer akan berubah menjadi titik-titik air ketika suhu udara turun. Peristiwa ini disebut A. Kondensasi, B. Evaporasi, C. Presipitasi, D. Infiltrasi. Ya, jawabannya adalah C. Presipitasi. Nomor 6. Hewan berikut yang termasuk omnivora adalah A. Singa, B. Beruang, C. Gajah, D. Sapi. Ya, jawabannya adalah B. Beruang. Soal nomor 7. Hewan berikut yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. Nyamuk dan belalang, B. Kecoa dan belalang, C. Capung dan kecoa, D. Lalat dan nyamuk. Jawabannya adalah D. Lalat dan nyamuk. Soal nomor 8. Jenis simbiosis antara nyamuk dan manusia adalah simbiosis A. Produsen, B. Komensalisme, C. Mutualisme, D. Paratisisme. Ya, jawabannya adalah parasitisme. D. Soal nomor 9. Fungsi hutan terkait dengan siklus air adalah A. Membasahi permukaan bumi, B. Sumber air minum bagi manusia, C. Membantu tanah menyimpan air, D. Sumber air bagi hewan-hewan perairan. Ya, jawabannya adalah C. Membantu tanah menyimpan air. Soal nomor 10. Sumber energi panas terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah titik-titik. A. Api, B. Magma, C. Minyak bumi, D. Matahari. Jawabannya adalah matahari. D. Soal nomor 11. Terjadinya angin darat dan angin laut merupakan contoh perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Isolasi. Ya, jawabannya adalah konveksi. B. Soal nomor 12.
Ibu ingin mengambil kue yang sudah selesai dipanggang dari dalam oven. Untuk menghambat kalor dari loyang, sebaiknya ibu menggunakan A. Besi, B. Aluminium, C. Nikel, D. Kain lap. Ya, jawabannya adalah kain lap. D. Soal nomor 13. Berikut ini merupakan sifat dari benda gas adalah titik-titik. A. Meresap melalui celah kecil. B. Bentuk dan ukuran selalu tetap. C. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati. D. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, jawabannya adalah C. Mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Soal nomor 14. Perhatikan contoh perubahan wujud berikut. 1. Es berubah menjadi air karena terkena panas. 2. Air jika dipanaskan terus-menerus berubah menjadi uap. 3. Baju basah akan kering jika dijemur di bawah terik matahari. 4. Air yang diletakkan dalam freezer beberapa waktu akan menjadi es. Contoh peristiwa menguap ditunjukkan pada nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Ya, kita akan cek satu-satu ya. Untuk bagian 1, es berubah menjadi air karena terkena panas. Ini adalah peristiwa mencair, ya. Nomor 2, air jika dipanaskan terus-menerus berubah menjadi uap. Nah, ini adalah peristiwa menguap, ya. Yang ini adalah peristiwa menguap. Yang bagian 3, baju basah akan kering jika dijemur di bawah terik matahari. Ya, ini juga peristiwa menguap karena air bajunya menjadi kering karena terkena sinar matahari, karena airnya menguap. Nomor 4, air yang diletakkan dalam freezer beberapa waktu akan menjadi es. Ya, ini namanya membeku. Jadi yang betul adalah nomor 2 dan 3. Jawabannya adalah C, 2 dan 3. Soal nomor 15. Menjemur pakaian di bawah terik matahari merupakan salah satu contoh peristiwa A. Mencair, B. Menguap, C. Membeku, D. Menyublim. Ya, jawabannya adalah B. Menguap. Lanjut ke soal bagian B, yaitu soal isian. Soal nomor 1. Peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi cair disebut dengan peristiwa mengembun. Ya, mengembun. Soal nomor 2. Saat kita minum es dalam gelas akan terlihat titik-titik air di permukaan luar gelas. Hal itu merupakan contoh terjadinya peristiwa ya, mengembun. Ya. Mengembun. Soal nomor 3. Air yang bercampur tepung tapioka sesaat terlarut sempurna, tetapi setelah didiamkan selama 10 menit, muncul endapan tepung pada bagian dasar gelas. Hal ini menunjukkan campuran ini termasuk campuran heterogen. Soal nomor 4. Aluminium termasuk titik-titik karena merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Ya, termasuk unsur. Soal nomor 5. Penanaman kembali hutan gundul dinamakan ya, reboisasi. Reboisasi. Soal nomor 6. Uap air yang berasal dari lautan dan kolam merupakan bagian dari tahap siklus air yang disebut ya, evaporasi. Soal nomor 7. Perpindahan panas yang terjadi ketika kamu duduk dekat dengan api unggun adalah titik-titik. Ya, radiasi. Soal nomor 8. Suhu tubuh normal manusia adalah titik-titik derajat Celcius. Ya, 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Ini adalah suhu normal.
Soal nomor 9. Hewan yang memakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Herbivora. Soal nomor 10. Dalam rantai makanan, makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri dinamakan produsen. Produsen. Lanjut soal bagian C, yaitu soal uraian. Soal pertama, jelaskan daur hidup kupu-kupu. Ya, daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur. Kemudian menjadi ulat. Kemudian menjadi kepompong. Setelah itu menjadi kupu-kupu. Ini adalah daur hidup kupu-kupu. Soal nomor 2. Mengapa bagian dasar teflon terbuat dari logam? Ya, teflon itu bagian dasarnya terbuat dari logam. Mengapa? Yang pertama, alasannya adalah karena sebagai lapisan anti lengket. Yang kedua, karena mencegah berkarat. Dan yang ketiga, alasannya yang ketiga yaitu sebagai penghantar panas yang baik. Logam itu adalah sebagai penghantar panas yang baik. Oke, soal nomor 3. Tuliskan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manfaat air dalam kehidupan sehari itu sangat banyak sekali. Kita akan tuliskan yang pertama yaitu untuk minum, kemudian untuk mandi, kemudian untuk mencuci, ya, dan lain sebagainya. Soal nomor 4. Tuliskan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu apa? Dan campuran heterogen itu apa? Ya, kita akan tulis di bagian sini ya untuk jawaban nomor 4. Ya, campuran homogen itu adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna dan tidak akan ada endapan jika didiamkan. Jadi campuran heterogen itu adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna dan tidak akan ada endapan jika didiamkan. Dan apa itu campuran heterogen? Apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang sesaat terlarut sempurna. Nah, di sini perbedaannya, kalau heterogen itu sesaat terlarut sempurna, tetapi jika
diamkan akan muncul endapan. Ya, ini dia perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Tuliskan proses perubahan wujud pada pembentukan es batu. Ya, perubahan wujud pada pembentukan es batu yaitu dari cair menjadi padat. Ya, dari cair menjadi padat. Ini adalah proses perubahan wujud membeku. Oke, semua soal sudah kita selesaikan. Dari bagian A, B, C sudah kita selesaikan. Dan terima kasih yang sudah menyimak pembahasan soal IPA kelas 5 SD semester 2. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.